Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kali ini kita mau explore Sumatera Utara dan sekarang kita lagi di Kota Medan, tepatnya di depan Istana Maimun. Yes, betul sekali. Jadi Istana Maimun ini adalah tempat raja yang dihuni dari 1632 bahkan sampai saat ini. Kita mau ngapain nih? Nah, kita rencananya mau explore sampai ke Danau Toba nih. Tapi kita nggak cuma berdua karena kita udah ada janjian sama Mas Fitra. Cuman Mas Fitra emang nyusul nih. Oke, jadi kita dipesenin untuk ngambil mobilnya dulu karena kita nggak mungkin dong jalan-jalan tanpa mobil. Oke, ya udah, nggak perlu panjang lebar lagi kali ya. Kita langsung ambil mobilnya. Let's go. Dan ternyata Mas Fitra sudah menyiapkan kendaraan untuk We Love to Drive kami kali ini. Sehingga kami diminta untuk mengambil mobil itu di suatu acara. Sampai juga bawa-bawa koper. Ini harusnya mobilnya, cuman nanti kita tanya dulu bener ini mobilnya apa bukan. Oh iya, ketinggalan. Parah. Bang, makasih Bang. Ya. Sebelum merasakan all new Honda BR-V di jalanan Sumatera Utara, kami coba dulu mobil ini di area test drive dengan beberapa customer. Serta kami sempat bertanya bagaimana pendapat mereka tentang all new Honda BR-V. Saya Sri Samratul. Saya Yoladita dari Binjai. Nama saya Muda Ananta Surbakti. Untuk persepsi sendiri, sebenarnya aku suka banget sama All New BR-V karena itu benar-benar mobil yang cocok banget untuk keluarga. Yang saya rasakan ya responnya bagus, bagasinya luas, terus itu interiornya juga sudah bisa dikatakan mewah. Saya soal mesin kan belum begitu paham ya Mas, cuman saya merasa nyaman gitu, makanya saya tukar ke yang lebih tinggi speknya kan, saya bilang prestis tuh. Membawanya itu kita lebih gimana ya, lebih nyaman, lebih rileks gitu karena udah dibekali sama Honda Sensing, dimana kita saat di jalan tol kita bisa menggunakan fitur Honda Sensingnya. Untuk fitur yang paling aku sukai yaitu fitur sensing, jadi dia itu bisa mendeteksi mobil di depan kita, jadi buat kita lebih nyaman berkendara. Pokoknya kalau udah di atas BR-V itu kayak apalah, kayak Nyonya Sultan lah. Soalnya dalam sebulan saya sudah ngambil 2. Kayaknya sangat saya rekomendasikan, recommended banget ya. Karena saya kan udah pengguna dari 2018. Jadi kalau ada saudara atau adik, abang yang mau tukar tuh ya, kalau sekelas SUV saya Honda New BR-V. 3 kata. Nyaman banget. Mantap. Mantap, Nyaman. bagus. Dan bagus. Honda New BR-V wonderful. Mantap. Nah, pas banget nih Mas Fitra nelpon. Angkat, Yes. aja ya. Halo Mas Fitra. Aziz, Bonte. Yes. Kita udah ambil mobilnya nih Mas. Oke, gue juga udah sampai Medan. Oh, Mas Fitra udah sampai Medan. Gue sekarang habis makan di restoran Sari Laut Nelayan. Oke. Lo jemput gue di sini ya. Oke, kita jemput ke situ, habis itu kita langsung jalan-jalan ya Mas? Jalan-jalan. Siap. Let's go. Oke deh. Tunggu ya Mas ya. Thank you. Ya, siap.
kita udah kesorean deh nih. Gimana kalau ke Tobaya besok aja, Mas? Iya sih. Setuju sih gue, soalnya pemandangannya bagus. Sayang kalau kita malam di sana. Iya betul tuh. Bener. Terus kita ngapain malam ini? Nginep? Kita Mas cari Fitra ada makan ide? aja. Di Medan tuh banyak banget makanan enak, sama ada satu yang kita nggak boleh lewat. Apa tuh, Mas? Durennya. Oh iya. Tapi enaknya kemana ya? Bolang aja gimana Mas? Yang lagi terkenal. Oh, lagi terkenal tuh. Oke. Langsung. Kita cek ya. Langsung. Jadi Arahin. kita malam ini mau Kita taruh bermalam. barang dulu lah. Iya, kita cekin dulu. Kita cekin oke dulu, deh. abis itu malamnya baru kita makan, terus kita ke Duren Bolang. Siap. Let's go. Mari kita berangkat. Mau kemana kita hari ini? Danau Toba Mas? Wah, cakep. Gue belum pernah loh ke Danau Toba. Gue juga belum Wih, pernah. Ini bagus karena banget, Akam Mas. sih, jadi dia udah pernah Mas. Iya, gue lihat-lihat di video orang semua. Ini bagus barang banget. barang kita banyak banget, masih muat. Ini Banyak loh ya. Ada barang macam-macam di sini masih. Ini ada Lega koper banget. Bagasinya lega banget. Tutup. 1, 2, Awas, 3, Jis. 4, 5, 6. Hati-hati, Jis. Ada 6 koper. Muat dengan mudah. By the way, mereka udah pakai plat ini ya? Iya, Plat... malah keren ya kayak di luar negeri. Baru. Gue nyetir dulu ya. Masih nyetir? Gue belum Oke. pernah nyetir Oke, keluar gua Medan. sekarang di belakang. Gua mau nyobain nyamannya naik mobil ini di belakang. Kangen gue nyetir BRV, udah lama banget nggak nyetir BRV. Lah, Fitra bukan yang punya BRV kan di rumah? Iya, tapi bokap gue kan tiba-tiba seneng sama tuh mobil. Jadi ya udah gue kasih ke bokap gue. Jadi jarang nyetir. Jadi setiap hari sama bokap gue, dan gue udah lama banget nggak nyetir. Salah satu alasan kenapa dulu gue beli BRV kan karena enak gitu loh. Fun to drive, nyetir ya? Fun to drive, Honda. Gue belum pernah nih nyobain. Jadi Ya nanti lu belum pernah nyobain? belum pernah. Iya, kemarin baru sedikit belum jalan jauh gitu. Enak, suspensinya enak. Mm-mm. Dia tuh cukup nyaman, tapi juga masih ngasih handling yang bagus. Di belakang gimana, Teh? Wah, enak karena ini legroomnya lega, terus bisa dimaju mundurin nih, Mas. Jadi ini udah mentok. Lo paling mundur tuh? Paling mundur. Belakang padahal barang banyak, Iya. terus ini masih tetap nyaman. Sama ini ada power outlet, jadi masih bisa mainin handphone di belakang. Pantesan lo nggak ngeganggu yang depan ya, soalnya yang depan nih gue pakai buat Apple CarPlay nih. Nggak bawel ya di belakang Mas. Ada colokan sendiri. Nyantai dia di belakang. Iya. Ini kita sekitar 5 jam nyampe Danau Toba. Ini kita lewat Brastagi. Sebenarnya kan kita bisa lewat tol ya? Ada lewat tol, ada jalur yang lebih cepat. Cuman kan tadi Mas Fitra memutuskan untuk lewat sini biar nyari jalan yang berkelok-kelok Karena katanya. apa? Karena we love to Betul drive. sekali. We karena love to drive. Pokoknya kalau we love to drive, kita nggak pernah cari jalan yang gampang atau tol. Iya. Kita cari jalan yang kalau ada yang susah kenapa cari yang gampang? Iya, cuman ini emang gara-gara banyak truk aja Iya nih ya, sih. jadi agak pelan. Cuman kan begitu kita dapat yang kosong tuh enak banget nikung-nikungnya semua. Nyalip-nyalipnya juga gimana Mas? Nyalip-nyalipnya enak, 121 PS Iya. mesinnya, Dengan torsinya 145 Nm. jadi aman dong ya. Nanjak-nanjak nyalip-nyalip. Tadi Mas Fitra nyalip-nyalip pokoknya ntar Dia bukan tenaga supercar, tapi iya. yang terbesar di kelasnya. Betul. Jadi ntar Mas Fitra nyalip-nyalip truk, begitu selesai nyalip truk, nanti tinggal saya bilang, Mas mau kencing dulu. Iya. Biar disalip lagi sama truknya. Jangan, Ntar biar nyalip lagi. Kalau kita udah nyalip truk, usahain kita jangan buang air kecil. Itu sering banget loh kita jalan keluar kota. Emang. Pernah nggak ngalamin gini? Kita udah nyetir, terus satu-satu kita salip, karena nyalip kan mesti aman kan. Kita Betul. udah satu-satu nyalip, tiba-tiba udah nyalip nih, udah berhasil nyalip banyak nih, tiba-tiba ada anggota keluarga di rumah, di mobil bilang, boleh berhenti bentar nggak, mau pipis? Ngulang lagi. Perjuangan semua sia-sia. Udah gitu disalipnya kan ntar pelan nih. Pas begitu kita mau keluar dari tempat
buang airnya pas banget tuh truknya nyalip. Iya, itu truk yang tadi lagi kan. Tapi nyalipnya sih relatif gampang ya karena CVT-nya juga responsif dia. Jadi dia cepet naikin putaran mesin, jadi cepet dapat tenaga. Jadi nggak sabar pengen nyobain juga dari kemarin. Gue dulu. Gantian. Ini baru pertama kali soalnya gue nyetir lewat rute ini. Jadi dari Medan ke Brastagi itu pertama kali kita keluar dari Medan itu jalannya cenderung membosankan, kecil, nggak terlalu bagus, suka kehalang truk. Tapi begitu lewat kira-kira 20 km itu kita menemukan jalan yang relatif halus, cukup lebar dan berkelok-kelok. Dan ini bisa asik banget nyetir di sini gitu loh. Nah ini Mas. Tuh lihat tuh, muter setirnya sampai segitu. Ini buat yang suka nyetir sih asik banget sih di sini. Benar. Karena bener-bener apa ya, jalanannya itu kayak menantang pengemudi dan mobil gitu di sini. Tentunya mobil juga harus mendukung ya Mas ya. Ya, kalau kita pakai mobil yang enak handlingnya pasti lebih asik lagi lewat jalan. Iya benar, lebih fun lagi nyetirnya. Udah gitu jalannya tuh nggak cuman rata, dia elevasinya kan kanan kirinya. Iya. Berubah-berubah gitu. Ada banking gitu. Iya, ada bankingnya gitu. Berasa lagi di Nürburgring di sirkuit. Mas, udah jam makan siang nih, udah lewat bahkan. Lapar. Ya, oh iya, lu tuh orang yang nggak boleh telat makan ya. Iya, ini udah telat setengah jam. Tapi nggak apa-apa, tadi udah Gue nggak tahu lagi tempat makan yang enak di sini di mana. Montel lah, Akamsi, Teh, di mana Teh? Kebetulan nih, kemarin lagi browsing. Emang dia Akamsi ya? Kan dia sebenarnya masih orang Medan ya. Darah-darahnya dikit. Oh, darahnya dikit. Tapi lu pernah kesini kan? Pernah. Nah, terus tadi malam kebetulan gue lagi cek-cek ada tempat bagus namanya Gundaling Farm Resto. Oke. Coba lihat nih kalau mau lihat. Coba lihat Sis. Di mana? Coba kira-kira kayak gini lah cuacanya. Oke, kayaknya bagus sih tempatnya. Makanannya enak nggak? Ya itu mah nggak tahu. Tapi bagus tempatnya ya. Tempatnya bagus. Tempatnya bagus tapi lu belum pernah. Belum. Oke, ya Pesanan boleh juga lah. Kan? Ya udah boleh oke. lah. Kita makan siang dulu. Oke. Kita makan siang. Jalan ke Gundaling ini lumayan sempit tapi kosong, berliku-liku. Ini jalurnya ngepas banget satu mobil ya. Ini gimana caranya sih mesti pelan Mas? Gimana caranya nggak ngelanggar lalu lintas nih, kan kita nggak boleh nginjek garis nggak putus kan? Tapi ban kiri kita udah hampir keluar aspal gitu, apalagi gini. Iya. Coba. Ini gimana caranya lewat sini tanpa keluar melanggar lalu lintas? Oh, ini kalau papasan mesti ngerem banget nih. Udah gitu aspalnya udah pada kikis-kikis gitu kan yang sebelah kiri. Tapi tempatnya sejuk, asri, pohonnya banyak. Nggak tahu ya. Itu pohon apa. Untung ground clearance-nya tinggi. Oh iya bener. Untung ground clearance tinggi jadi apaan? Alhamdulillah enak juga makanannya. Oh enak Mas, tadi makan sapi panggang karo. Sama, gue juga. Sama arsik, arsiknya enak nih. Oh iya, seger nih yang tadi kuahnya. By the way, kalau kita lanjut ke Danau Toba, kesorean nggak? Kayaknya kesorean ya Mas. Soalnya kan kapalnya jam 5 maksimal. Oh kita nyebrang ke berapa? Nggak ada, udah ke malaman banget untuk nyebrang. Oke, kalau kita stay di sini, sekitar Brastagi, ada tempat yang menarik nggak buat kita lihat lagi? Kayaknya kita perlu ke Siosat deh. Ada puncak 2000 di sana. Puncak 2000. Iya, jadi Kenapa kayak namanya puncak 2000? ketinggiannya hampir 2000 di atas permukaan laut. 2000 meter. Jauh banget sih. Akamsi. Lo kenapa nggak jadi tour guide aja? Lah kan emang tour guide kita ini. Iya, Di sini di video kali ini tour guide kita dia. Jadi santai lah ya. Iya, kita santai dulu aja lah. Nyantai-nyantai dulu nunggu makanan turun. Ya udah, sambil gua nyalain AC-nya.
nyalain mesin pakai remote engine start. Benar-benar. Begitu masuk kita udah tidur. Siap. Oke. Nah, mendingan yang nyetir tour guide-nya deh. Iya. Anak kampung sini. Akamsi. Mas Dira belakang depan. Depan aja deh, udah dingin juga. Belakang depan. Belakang. Gua belakang aja. Ayo dah, gua depan ya. Wah, bener ya. Nah, udah dingin deh. Dingin. AC-nya udah nyala. Pencet dulu sekali. Iya, kalau enggak masih belum aktif nih Kalau enggak, mobil. kita belum aktif mobilnya. Jadi tetap harus dipencet start. Startnya dulu. Nah, Jadi aman, mau ada yang terobos masuk ke mobil juga nggak nggak bakal bisa bakalan bawa. Harus ada kuncinya. Oke banget ya fiturnya. Oke, ya. Let's Kita go. jalan. Kita percayakan sama Akamsi aja Mas tour guide kita. Ya, dan kalau habis makan gini paling enak apa, Zis? Tiduran. Oh, iya. Rebat, masih aman kan Mas? Masih luas kan? Luas. Gua aja rebahan nggak dikit mentok. aman kan Oh, ya? ini lu udah mundur nih ya? Udah mundur, udah gue benerin. Enggak, gua nggak Pas mentok banget sama lagi nih sekali. jalanannya. Pak, yang bener ya Pak? Jalanannya nggak nyaman buat tidur. Ya nyaman. tetep Mobilnya aja. nyaman. Mobilnya nyaman untuk tidur. Bagus tapi pemandangannya. Bagus bener Mas pemandangannya. Ya udah Teh ya. Berapa menit ke tadi saus? Kurang lebih sih 45 menit lah. 45 menit pas lah buat pas tidur banget siang. lagi Iya. ya buat tidur siang. Selamat tidur Mas Fitra. Selamat tidur, Zis. Wah, bener aja. Habis makan malah pada tidur. Padahal jalanannya rusak kayak gini. Bisa-bisanya ya pada tidur. Untungnya nih generasi terbaru dia punya ground clearance lebih tinggi. Jadi 220 mm. Lebih tinggi 19 mm ketimbang generasi sebelumnya. Dan beruntungnya nggak lama lagi bakal nyampe ke puncak 2000. Jadi sambil karena seneng nyetir juga, jadi dinikmatin aja deh. Wah, Keluar-keluar dingin. ini dia puncak 2000. Gimana? Keren. Keren ya Iya. Mas. Jadi ini kan sebenarnya relokasi penduduk dari Gunung Sinabung karena Gunung Sinabung kan cukup berbahaya. Oke. Dipindahin ke sini dan mereka dibekali sama pemerintah itu keahlian. Nah, mereka menggali potensi pariwisatanya, salah satunya puncak 2000 ini yang emang pemandangannya bagus. Salah satunya buat spot foto itu juga ada kayak apa sih, villa-villa gitu kayak. Iya itu kayak bagus-bagus ya rumah-rumah di situnya ya. Keren rumah-rumahnya. Dan lumayan dingin nih ya. Ini Jam 4 lewat. Tapi nggak sedingin itu juga sampai harus pakai 20 jaket derajat sih. Celcius Mas. 20 Dari masih tadi. oke lah. Iya, Masih tadi 2 digit. enggak tetap aja Anginnya dingin. agak-agak- Anginnya dingin. Masih 2 digit ya. Emang mau dapet yang 1 digit dingin banget. Tapi bagus banget emang. Bagus. Kita foto-foto dulu kali ya Mas ya. Keren ya. Ini pemandangan bukit apa tadi? Siosar. Siosar ya? Tapi ini relokasi dari Gunung Sinabung penduduknya rata-rata di sini. Oke, habis ini kita kemana Mas? Kita Sampai nginep sini di aja? Brastagi aja. Brastagi, kita bermalam di sana di hotel. Habis itu kita lanjut besok kali ya? Ide Lanjut bagus. besok ya. Enak Ide kan jalan bagus. santai kan, nggak usah terlalu. Iya. Kan kita punya banyak waktu kan. Benar, banyak waktu. Ya udah, Oke, lanjut. kita mau foto-foto dulu, abis itu kita lanjut besok aja. Sama menikmati udara segar. Segar banget sih. ini. Pada Dingin kedinginan banget. berdua. Tanganmu sini.
Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Oke. Kita mau ke Danau Toba. Danau Toba, melanjutkan perjalanan lagi. Gimana tidurnya semalam? Ini hotel nggak ada AC-nya. Iya emang gak ada AC, tapi Iya, dingin. tapi dingin. Dingin banget. Dingin, aku seger banget. Dan ini hotel. salah satu kru kita ada yang sempet sedikit. Oh iya, karena jadi salah satu kru dari auto driver itu ketakutan kemarin karena jendela kamarnya tiba-tiba ngebuka sendiri. Betul. Padahal udah ditutup. Padahal udah dikunci, ngebuka sendiri gitu. Sampai akhirnya ternyata ada satu mekanismenya itu yang kalau kena angin dan kena gravitasi dia emang penguncinya ngebuka Iya. sendiri. Jadi bisa dijelaskan secara teknis. Jadi Tapi aman. anyway ini malam yang luar biasa di Betul. Brastagi, seger banget di sini dan ini tempat sangat ramai di weekend oleh wisatawan dari Medan dan sekitarnya. Tapi anyway kita sekarang akan menuju ke tempat wisata yang lebih legendaris lagi yaitu Danau Toba. Yes. Udah pernah ke Danau Toba? Belum pernah. Kalau dia pasti Ya udah pernah. kamu sih. Jadi Gua gue juga belum. sangat bersemangat. Ini pasti pemandangannya bagus nih. Betul. Let's go. Oke, jalan. Siapa Gua yang mau Mas. nyetir nih? Gua nyetir. Oh iya. Kan dari kemarin belum nyetir. Mau Ya. nyobain. Abis di lo gue belakang ya. deh. Iya, belum nyobain. Jadi dari kemarin kita jalan dari Medan itu udah menempuh 140 km. Dan ini udah lepas dari Brastagi Mas ya? Udah, tapi kan kemarin kita nggak langsung ke Brastagi kan? Kemarin Iya. kita ke Gundaling dulu makan, Siang. terus habis itu kita ke Puncak 2000. Betul. Habis itu kita baru ke Brastagi. Iya, itu jalanannya tuh nggak ada yang rata, nanjak. Dari Medan pun kita Oh juga iya, udah seru nanjak. tuh, seru jalannya. Udah nanjak berkelok-kelok. Dan kita memang nyetirnya dari kemarin tuh nggak eco driving ya Mas? Ya lu yang nyetir nggak eco driving. Kan gue baru nyetir sekarang. Oh sih, di Bonte. Iya, bonte. Mau nggak mau mas, soalnya jalanannya kan harus Karena harus nyalip-nyalip nanjak ya. banget. Nah. Dan surprisingly average consumption-nya masih di angka 10,4 km per liter nih Mas. Di atas Kecepatan 10. rata-rata berapa? Dengan kecepatan rata-rata 18 km per jam. 18 ya. Itu artinya kan di bawah pengetesan kita pada umumnya di dalam kota Mas. Kita kan biasa 22 km per jam. Ya artinya ini benar-benar merefleksikan seperti jalan yang macet bahkan Betul. melebihi macet normalnya Jakarta gitu. Karena nanjak gitu tadi. Dan nanjak pula. Di Jadi jalanan kita masih gini. dapat berapa? 10,4. 10,4 km per liter Mas. Nah ini kita berharap sebenarnya ke Danau Toba ini jalannya lebih lancar tapi ternyata Ternyata macet juga. ya udah. Tapi nggak apa-apa, kita udah riset lagi, kita lihat sampai Danau Toba berapa Iya. kecepatan rata-ratanya dan berapa konsumsi bahan bakar. Karena mestinya ini mesin walaupun paling bertenaga, mestinya dia sangat hemat karena di pengetesan kita di auto driver itu dikonsumsi 22 BBM km dalam per jam, kota, 22 km per jam tuh antara 12 sampai 13 km per liter loh. Iya, dengan tenaga terbesar di kelasnya ya. Iya, untuk sebuah low SUV sih impresif. Oke, kalau begitu kita lanjut menuju perjalanan ke Danau Toba dan kita lihat nanti konsumsi bahan bakarnya berapa. Oke. Nah, ini pertama kalinya saya nyetir Honda BR-V dan langsung melakukan perjalanan ke luar kota. Seru sih Mas. Lu belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Dan ini pertama kali juga explore Sumatera Utara. Dan Ya. pertama kali juga mau ke Danau Toba. Jadi semua sebelah pertama nih. Tapi pengalamannya benar-benar asik, mobilnya asik untuk dikendarain, serta dia tuh karena dia ada height adjusternya, dia bisa rendah posisi duduknya. Oh. Gue sih suka dengan Lu posisi nyetir ya. posisi paling rendah nih. Ini paling rendah nih, udah mentok. Gaya lu. Iya sih memang nggak tinggi. Kelihatan nggak depan? Kelihatan. Justru Kelihatan nggak depan? kelihatan lah. Masih ini jarak pandang visibilitas masih bagus banget. Emang gue lebih suka nyetir posisi rendah karena kayak lebih apa ya? Ya nggak tahu, pokoknya enak aja gitu kalau rendah. Yang center of gravity-nya bikin makin rendah lagi, jadi kayak berasa enak untuk dikendarainnya aja tuh mobilnya. Satu hal yang waktu itu sempat gua sayangkan adalah dia nggak ada teleskopik steering. Oh iya betul, nggak ada teleskopiknya, dia hanya tilt doang. Tapi untungnya posisi nyetirnya udah cukup ergonomis Itu. gitu. Apalagi dengan Mas Fitra yang tinggi 177 ergonomis. Ergonomis lumayan. Apalagi gue yang tingginya lebih rendah, kan biasanya orang yang tingginya lebih rendah pasti lebih ergonomis kan posisi nyetirnya. Ini enak banget nih.
posisinya enak. Terus jalanannya juga enak ya Mas dari tadi ya. Wah, pemandangannya luar biasa. Tadi ada bukit yang awannya tuh di bawah bukitnya. Itu kalau dicepret di foto tuh keren banget sih. Tapi kita dapet sih di kamera ya. Dari di atas awan itu Dari tadi. di atas awan. Terus jalanannya ya jalanannya sedikit ada yang bergelombang, bolong-bolong. Tapi ini udah mulai bagus lagi. Dan emang sih nggak yang teratur banget ya. Kita mesti waspada ke Kendaraan sekitar. lain. Kadang-kadang ada yang nekat banget nyusulnya, ada yang nekat banget potongnya Iya. gitu. Tapi relatively ini pemandangannya bisa dinikmatin banget di sini. Benar banget. Dan kita tuh sengaja pilih Honda All New BR-V ini yang tipe E karena ya kita nggak lewat tol Mas. Ya. Jadi kita nggak perlu Honda Sensing karena ya we love to drive. Ya, dan pure nyetir. Pas lah buat kondisi emang buat Anda semua yang memang tidak lewat tol setiap hari gitu ya, yang Betul. mungkin nggak membutuhkan Honda Sensing. Jadi ya, Dan harganya juga bisa tereduksi lumayan. nah ngomongin soal harganya juga nih Mas. Ini value for money-nya menurut gue ini tepat banget nih Mas. Jadi ini mungkin buat Anda yang memang tadi ya seperti Mas Fitra bilang nggak butuh lewat jalan tol segala macem, Anda bisa mendapatkan mobil ini yang tipe E dengan fitur yang banyak seperti tenaga yang terbesar di kelasnya. Terus habis itu ada remote engine start stop dari luar, remote Itu engine enak start. tuh, terutama di tempat yang panas tuh. Betul, buat dinginin kabin kan, remote engine start. Ada walkaway auto lock. Terus dia juga masih ada Apple CarPlay-nya Mas. Walaupun bukan di tipe tertinggi. Iya, walaupun bukan tipe tertinggi, dan kita selalu menggunakan Apple CarPlay-nya nih. Oh, itu berguna banget itu. Itu Satu berguna. buat navigasi, terus habis itu buat musik. Betul. Walaupun selera musik lo nggak sebagus gue, tapi lumayan lah bisa dengerin musik di sini. Kita bertiga seleranya beda-beda nih. Iya. Campur aduk. Pokoknya siapa yang nyetir yang menentukan playlist musiknya. Iya. Dan Apple CarPlay ini, Apple CarPlay itu jauh lebih mudah buat dikoneksikan ketimbang Bluetooth connection. Betul. Atau mirroring Iya. gitu ya. Ini yang Betul, paling betul. gampang tuh Apple CarPlay atau Apple Android Auto. Iya, dan dia sudah lengkap emang. Nah, satu lagi Mas. Ini kan Honda nih. Dia kental dengan motorsport. Oh iya, dari dulu. Dari dulu dong, selalu dong. Nah, meskipun ini kan LSUV tapi dia tuh tetap nggak menghilangkan keasikan berkendaranya, fun to drive. Ya, itu pas banget sama jalanan Sumatera ini yang Bener. kecil, berkelok, dan kita harus tuh orang nyebrang. Kita harus siap dengan antisipasi gitu ya. Posisi pedal tuh gini, nih, gini. Ya jadi mobilnya fun to drive dan ya. Gimana rasanya ngendarain mobil yang lu baru pertama kalinya nyetir mobil ini dan lu baru pertama kalinya lewat jalan ini? Overall mengasihkan. Ini gue seneng banget sih Mas, karena jalanannya enak, jalanannya seru, pemandangannya bagus. Dan kita nggak tahu apa yang ada di depan. Bener. Karena kita belum pernah lewat sini. Belum pernah, kecuali Bonte. Iya. Lupa juga sih sebenarnya, udah lama. Udah lama juga ya? Iya. Terakhir sini tahun berapa Teh? 2014. Oh udah lama lah ya. Ada yang berubah lah ya pasti ya. Pasti. Anjing nih. Iya. Hati-hati. Itu anjingnya kaget loh. Ini orang Jakarta Iya. ngapain? Terus begitu lihat, oh bekan. enggak, berarti pegang. Iya, jadi ya gitu deh. Enak banget sih jalannya. Jalannya banking gitu ya Mas. Ya, enjoy driving. Enjoy driving. Karena We love to drive. Oke, kita masuk. Mentok nggak Mas? enggak lah, Tinggi ya? tinggi. Hehe, aman.
Ya Allah, keren banget sih. Ini kayak apa ya? Mungkin ya kayak Pulau Seribu lah ininya apa ini. Banyak pohon-pohon. Baik pohon. Terus Bukit kan ini, bukit kan? Iya. Bukan gunung kan, bukit kan? bukit. Tapi sebenarnya di bawah kita ini gunung Gunung. berapi yang sangat-sangat besar. Aktif lagi. Magmanya itu ada 50.000 kilometer kubik. Kilometer kubik. Itu adalah magma yang ini apa yang ada di dalamnya. Tapi sampai sekarang ini nggak ada ancaman apa-apa. Terakhir itu ada letusan cuman kecil-kecil, itu juga ratusan tahun yang lalu. Masih ratusan. Ya. Jadi nggak, karena ledakan besarnya udah terjadi kan 70.000 tahun yang lalu. Tapi subur banget. Iya, pastinya. Jalannya dong, nama jalannya Jalan Pulau Samosir. Wah, ini agak bahaya nyetir di sini nih. Kenapa? Ngeliat samping terus pemandangannya bagus. Nggak fokus ke depan ya? Indah sekali. Dan enak gitu ya, explore keindahan Indonesia pakai mobil tuh. Karena kita sukanya mobil kali ya Mas ya. Kalau orang yang nggak suka mungkin lebih suka backpack apa segala. Ya, Kalau kita mungkin kan ya, tapi pakai mobil tuh bisa ke segala tempat dengan fleksibel dan ini ya asik aja karena kita suka nyetir ya. Ya karena kita suka nyetir. Ya karena we love to drive. Aduh, rasanya enjoy bener-bener lo bilang Sis. Rewarding banget tapi dari Iyalah, medan macet-macet. Jelas itu. Sampai sini enak banget buat nyetir, explore, Memanjakan mata ke sesuatu yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Satu lagi Mas, bukan hanya memanjakan mata. Dua lagi deh. Memanjakan mulut, lidah kita dan perut kita. Makanan enak semua. Sore-sore gini ya, habis selesai makan, jalanan sepi, pemandangan bukit sama danau. Dan ini cuma sebagian dari Indonesia, masih banyak lagi yang belum kita explore. Nextnya mana ya? Kalimantan sih. Pakai mobil apa lagi? Kemana lagi? Kalimantan sih gue pengen Mas. Banyak. Sumatera aja banyak yang belum kita explore. Sumatera banyak yang belum explore. Kalimantan Sulawesi juga bagus. Sulawesi gue juga pengen banget tuh. Papua apalagi itu. Lombok juga kita baru ke Mandalika, kita belum explore. Bali juga belum semuanya kita explore. Bisa sih sebenernya. Kaya banget negara kita tuh. Asik banget emang explore Sumatera Utara dan Pulau Samosir ya. Akhirnya bisa kesampaian juga ke Danau Toba. Seru banget nih perjalanan di sini. Di depannya ada bukit, di belakangnya ada danau besar banget sini bukit. Nah, memang
inilah kenapa We Love to Drive ini kami buat. Untuk menikmati alam indah Indonesia sambil mengakomodir keinginan kami atau keinginan kita sebagai pecinta mobil untuk berkendara di tempat-tempat eksotis di Indonesia. Dan kerjaan di sini kita cuma 3. Apa tuh, Mas? Nyetir, makan, menikmati pemandangan. Oh iya bener, kita selalu makan enak mulu dari kemarin. Itu kayaknya Dan nggak ada bosen-bosennya. Bener. Seharian nyetir di sini, ini aja abis closing kita masih mau nyetir Mau lagi. nyetir lagi. kayaknya semuanya pada ngiri nih. Nah, nextnya kita harus kemana lagi? Iya. Ke bagian Indonesia mana lagi? Pakai Dan mobil apa lagi? menggunakan mobil apa lagi? Silakan Anda komentar di bawah. Tapi untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih banyak untuk Honda dan All New BR-V yang membuat perjalanan kami menjadi semakin mengasyikkan. Asik banget. Dan jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di We Love to Drive berikutnya. Bye bye. Bye-bye. Let's go. Let's go. Let's Kenapa go. kita mau nyetir lagi? Karena kita We We love love to to drive.